Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, sini pertama-tama saya mohon izin kepada Bapak dosen. Saya akan sedikit menjelaskan atau menjawab pertanyaan UTS. Saya Muhammad Thaha Hasan dari kelas IAT 3B. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Olivier Leaman dia mengatakan bahwasanya filsafat Islam yang asli itu tidaklah harus berpengaruh dengan filsafat Yunani. Nah, itu oleh karenanya bahwasanya sebelum mengenal filsafat Yunani, para cendekiawan Muslim mereka itu telah mengenal yakni cara berpikir yang untuk memutuskan suatu hukum, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah istinbat hukum fikih dan juga usul fikih. Maka menurutnya metode takwil dan juga qiyas itu merupakan aktivitas berfilsafat. Nah, sebenarnya cara budaya berpikir Islam atau yang sering disebut dengan filsafat Islam itu adalah suatu sistem berpikir yang mana hal di dalamnya itu terdapat perbedaan dengan filsafat Yunani. Nah, dikarenakan budaya berpikir kritis yang dibawa peradaban Islam setelah Nabi Muhammad SAW, karena diwahyukannya Al-Quran, maka orang menyebutnya juga dengan filsafat. Jadi Islam sebenarnya itu tidak mengajarkan filsafat seperti filsafatnya Yunani, namun mengajarkan kepada cara berpikir kritis dan mengajarkan hikmah yang berpusatkan kepada Tuhan yang satu. Baik, jawaban pertanyaan yang kedua yaitu worldview Islam itu adalah cara pandang seorang Muslim yang mencakup aspek batin dan juga aspek jasad, yang mana hal itu menyeluruh atas kebenaran dan realitas. Kemudian ia mencakup aspek yang terlihat atau fisik, kemudian dan juga aspek yang tidak terlihat atau yang dinamakan juga metafisik. Sedangkan worldview Barat, mereka itu hanya berkutat di dalam sesuatu yang bersifat manusiawi dan juga materi semata. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, bahwasanya G.T. Tenement itu mengemukakan bahwasanya proses atau kegiatan berfilsafat di kalangan bangsa Arab itu mengalami rintangan-rintangan sehingga hasil karya mereka itu tidaklah dapat diperhitungkan sebagai hasil karya mereka sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka ini tidak dapat berfilsafat sendiri. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah kitab suci Al-Quran, yang mana menghalang-halangi kebebasan berpikir. Kemudian faktor yang kedua
yaitu faktor yang kedua yaitu kefanatikan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, faktor yang ketiga yaitu keterpakuan kepada pikiran-pikiran Aristoteles. Nah, padahal sesungguhnya pikiran-pikiran Aristoteles ini tidak dapat mereka pahami dengan tepatnya. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu tabiat mereka yang condong terhadap angan-angan. Ini penjelasan dari G.T. Tenement. Nah, dengan alasan tersebut, beliau menyimpulkan bahwasanya karya kaum muslimin itu hanyalah sekedar ulasan, hanyalah sebagai ulasan dari filsafatnya Aristoteles yang diterapkan dalam ajaran-ajaran Islam yang menghendaki kepercayaan yang buta. Baiklah, wallahu alam bissawab. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.